Masih di sini sore pemirsa, seorang warga protes dikenai tarif parkir Rp5.000 dan meminta karcis resmi di minimarket wilayah Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Saat dimintai karcis resmi, juru parkir liar tersebut malah marah. Usah diperepelangin. Gue malah, gak usah mukul lu. Gue minta karcis. Inilah perdebatan seorang warga dan juru parkir liar di kawasan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat. Dikenai tarif parkir Rp5.000, seorang warga minta karcis resmi. Tak terima dimintai karcis resmi, jukir liar tersebut justru mengamuk dan mengajak sejumlah teman-temannya untuk menghadap warga yang protes. Rendang apa lu? Usah diperepelangin. Gue malah, gak usah mukul lu. Gue minta karcis. Gue gak minta lu parkirin juga. Gue duit mah ada. Duel aja muka yuk, jangan. Duel. Ayo duel sini. Muka lu buka. Duel. Bukan. Lu mukul. Duel, ayo. Dorong. Duel. Gue mau bayar. Tapi gue minta karcis lu gak usah nyolot lu. Gak usah nyolot. Gue bukan orang sini. Lu orang mana? Rendang apa lu? Gue orang rendang apa? Ya lu panggil rendangnya, gue anak lari ya. Udah lu panggil ya. Kenapa? Buka masker lu. Ribut sini. Ngajakin ribut. Lu. Gue mau bayar, gue bayar. Karcis minta goceng. Woi, lu karcis minta goceng lu. Gue makin gue diam lu ya. Jangan makin gue emosi lu ya. Udah jalan. Lu siapa sih? Lu parkir minta goceng? Hah? Gue bilang nggak takut gue. Jangan bikin gue emosi lu. Dorong. Udah ya. Gak usah dong. Gua abangnya. Hah? Gua abangnya kenapa? Kenapa lu preman? Di prem. Ya makanya. Tak berapa lama setelah video viral, juru parkir liar berinisial MS ditangkap tim Tiger unit Reskrim Polsek Tambora. Penangkapan dilakukan setelah korban RB melaporkan kejadian ke call center 110 Polri. Saat diamankan, ternyata pelaku positif narkoba. Hal itu diketahui setelah pihak kepolisian melakukan tes urin terhadap yang bersangkutan. Pak tadi bilangnya nggak takut sama polisi, Pak. Bukan masalah lu sama gue. Berikutnya di Sleman, pemirsa, seorang pemuda mengamuk dan merusak palang perlintasan kereta api. Inilah pemirsa aksi pemuda yang mengamuk tak terima palang pintu perlintasan kereta api di daerah Sleman merusak motornya karena melewati sinyal kereta. Pemuda tersebut merusak hingga mematahkan kayu palang perlintasan. Saat melewati perlintasan berikutnya, dirinya juga nyaris merusak palang pintu perlintasan lainnya. Aksi ini dipergoki warga dan sejumlah anggota TNI yang melintas. Sementara itu laporan ini sudah diterima oleh KAI 121, di mana pihak KAI sudah memperbaiki di JPL Jalan Perlintasan Langsung 734 daerah Sleman pada 9 Agustus lalu. Palang yang mengalami kerusakan telah berfungsi dengan baik dan tidak berdampak pada perjalanan kereta api. Viral, seorang mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang curhat ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman soal kelangkaan dan mahalnya harga beras di Alor, Nusa Tenggara Timur. Mentan pun langsung menelpon di Rut Bulog untuk segera mengirim beras ke kampung halaman mahasiswa. Gimana, Dek? Saya ada berapa? Dari Kabupaten Kecil, Pak. Ini. Jadi Pak Rektor,
para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil, Pak. Ya. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah, Pak. Nah, masalahnya, Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal, Pak. Video mahasiswa Universitas Diponegoro asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Adriano Padama, viral di media sosial. Mahasiswa ini curhat di hadapan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat berkunjung ke kampus Undip, Semarang, Jawa Tengah. Adriano menyebut harga beras di kampung halamannya mahal karena distribusi beras kerap terganggu. Menteri Amran bahkan langsung menghubungi Direktur Utama Perumbulok untuk segera mengirim beras ke Alor Terima NTT. kasih, Pak Rektor, Pak Dirut. Itu Kabupaten Alor. Ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana, gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah, seluruh pulau kita penuhi. Ya. Menanggapi masalah ini, Menteri Amran bahkan langsung terbang ke Alor Sabtu kemarin. Amran memastikan stok beras di gudang Perumbulok dalam kondisi aman. Harga beras saat ini di Alor NTT telah berada di level Rp13.000 per kilogram atau setara dengan harga beras di Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengusulkan nama calon tunggal Gubernur Bank Indonesia yaitu Destri Damayanti. Destri saat ini menjadi pejabat sementara Gubernur BI. Pemerintah resmi menyampaikan usulan nama calon Gubernur Bank Indonesia hari ini ke DPR. Usulan ini dituangkan lewat surat Presiden yang sudah diserahkan ke pimpinan DPR. Selain itu, pemerintah juga menyetor nama satu calon deputi gubernur senior dan juga calon deputi gubernur. Namanya tunggal, ya satu nama, yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti, yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Destri saat ini menjabat sebagai Gubernur sementara Bank Indonesia usai gubernur sebelumnya Peri Warjio mengundurkan diri. Presiden Prabowo sendiri telah resmi menerima pengunduran diri Peri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pemerintah mengapresiasi atas pengabdian Peri yang memimpin Bank Sentral selama sekitar 7 tahun. Pemerintah siapkan pembaruan buku ajar untuk siswa SD hingga SMA. Tak hanya itu, nantinya siswa akan mendapat buku tulis gratis. Siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama akan mendapatkan buku ajar baru. Hal ini dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto inginkan buku pelajaran didesain ulang. Berapa yang tadi concernnya beliau tadi? Catatan dari presidennya apa? Ya tadi yang pertama masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Yang ketiga, untuk menghadapi
kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai. Tak hanya itu, rencananya nantinya pemerintah juga akan membagikan buku tulis gratis bagi siswa. Gerakan Gemar Membaca pun akan gencar dilakukan seluruh sekolah di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Alami defisit anggaran dan belum mencairkan dana bagi hasil. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat menyiapkan pinjaman daerah. Pinjaman mencapai 3,4 triliun rupiah untuk menutup defisit APBD 2026 dan menjaga program prioritas tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat sepakat menyiapkan pinjaman daerah sebesar 3,4 triliun rupiah dalam perubahan APBD 2026. Langkah ini diambil karena pemerintah provinsi menghadapi defisit anggaran akibat berkurangnya transfer ke daerah dan belum dicairkannya dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Pinjaman akan diajukan melalui PT SMI apabila dana dari pemerintah pusat tetap belum diterima. Masih kita kaji, ya masih kita komunikasikan, siapa tahu ada rezeki mendadak. Ya, saya masih berharap, saya sudah berkomunikasi, misalnya yang 1,2 triliun, saya mohonkan untuk bisa tahun ini dibayarkan. Ya mudah-mudahan saja, saya yakin Menteri Keuangan juga sangat paham terhadap pembangunan di Jawa Barat. Mudah-mudahanlah semuanya komunikasinya lancar. Iya, kalau tidak cair dari pemerintah pusat, ya kita ngajuin 3,4 triliun. Kalau tidak cair ya, kalau cair tidak usah pinjam. Berkurangnya transfer ke daerah mencapai 2,458 triliun rupiah, sementara kurang salur dana bagi hasil tahun 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 4 triliun. Kini baru 1,222 triliun yang memiliki dasar peraturan namun belum diterima pemerintah provinsi. Per hari ini kita harus realistis, faktanya TKD berkurang, yang kurang salur dari 4 triliun itu sudah ada Permen KU-nya, Permenko 120 2025 1,22 triliun dan itu pun tidak ada dananya. Sementara pembangunan semua terus berjalan, Pemprov dan DPRD sepakat program-program tidak kita kurangi. Jadi program-program tidak ada yang kita kurangi, ya tapi kita ada membuat skala prioritas ya. Dan untuk itu kita melakukan pinjaman daerah sebesar 3,4 triliun ke PT SMI. Pemerintah provinsi menargetkan pembangunan prioritas tetap berjalan sambil menunggu kepastian pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Sebanyak 546 pemerintah daerah mendapat tambahan transfer ke daerah atau TKD dengan total 18,9 triliun rupiah dari pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan tambahan anggaran tersebut dapat membantu daerah memenuhi belanja pegawai, terutama untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Bagi saya sangat luar biasa karena dengan tambahan 18,9 triliun, sekali lagi komponen 2 ya, dari DBH yang dibayarkan 10,05 triliun dan dari top up, artinya diberikan tambahan DAU, daerah-daerah itu 8,8 triliun, ini dari perhitungan Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan ini saya sangat yakin sangat banyak bisa membantu daerah-daerah terutama dalam rangka untuk satu, memenuhi belanja pegawai, terutama yang P3K. Jadi nggak ada istilah P3K dirumahkan atau nggak dibayar dengan ada tambahan ini. Ini sudah selesai sebetulnya. Yang kedua adalah kalau tambahan belanja pegawai yang prioritas sudah dibayarkan, tolong manfaatkan anggaran yang lain sisanya itu untuk kepentingan pembangunan yang urgent. Ya, contoh daerah bencana, jalan yang rusak, atau apa yang menjadi komplain masyarakat, problem masyarakat, gunakan anggaran ini. Jangan sampai lintas tahun. Sebelumnya Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda terpaksa memotong gaji ASN. Shirley beralasan pemotongan karena anggaran pemerintah daerah alami defisit. Secara pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanda menegaskan
keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Topan Dolphin menghantam pantai timur Cina, membawa angin kencang dan hujan lebat ke Provinsi Zhejiang. Informasinya usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Sunda Sore.